Sahabat fillah, teman-teman semua, saya di sini akan membahas materi yang sebelumnya dan lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke masalah yang cukup penting, yaitu tazkiyatun nafs, mengobati hati atau membersihkan hati. Hati ini sangat penting ya. Hati ini perlu kita obati, perlu kita bersihkan. Kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini wa ala ta'ati. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku di atas agamamu dan ketaatan padamu. Kita berdoa agar kita tetap istiqomah di atas jalan yang benar ya. Dia membolak-balikkan hati itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta kepada Allah dan kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Apa sih caranya biar kita bisa mengobati hati atau juga bisa diartikan dengan membersihkan hati? Yang pertama itu dengan kita zikir, dengan kita zikrullah, ingat Allah, dan berdoa. Kita berdoa, zikir dan doa ini adalah perkara yang sangat mulia. Jika kita meninggalkan keduanya, maka kita bisa disebut dengan orang yang sombong. Kita hanya berusaha tapi nggak mau berdoa, kita disebut dengan orang yang sombong. Maka jangan tinggalkan zikir dan doa ini. Artinya doa yang terbaik, doa yang baik-baik. Sahabat fillah, teman-teman semua, yang nomor 2 yaitu kita membaca Al-Quran dan memahami isinya. Al-Quran di sini nama lainnya adalah syifa. Syifa artinya penyembuh. Ingin kita membaca Al-Quran, kemudian hati kita merasa tenang, hati kita merasa sejuk, Masya Allah. Maka dari itu Al-Quran menjadi syifa bagi kita, menjadi penyembuh bagi hati kita yang sedang gelisah. Yuk kita terus membaca Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar ya. Minta diajari oleh teman-teman yang sudah bisa membaca Al-Quran, dan yang sudah bisa membaca Al-Quran tanpa mengajarkan kepada teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran. Khairun nas anfa'un linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka jangan sampai sepelekan hal ini. Kita belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Sahabat fillah, teman-teman semua, kemudian yang nomor 3 yaitu kita bertawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berhusnudzon, berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana kita kalau pengen mendapatkan kesembuhan, mendapatkan obat, mendapatkan pembersihan hati, sedangkan kita tidak mau berserah, menyerahkan diri pada Allah? Kita menurut pada ego kita sendiri, tidak mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga kita tidak mau berprasangka baik kepada Allah, maka Allah tidak bakal memberikan ibadah kita, karena Allah bersama prasangka hambanya. Allah bersama prasangka hambanya. Maka kita berusaha untuk berprasangka baik pada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan
memberikan solusi pada kita dalam menjalani segala masalah di lini kehidupan kita semua. Kemudian yang nomor 4, kita hadapi masalah kita bersihkan hati dan obati hati dengan sholat dan sabar. Melaksanakan sholat dan bersabar atas segala masalah ujian yang kita hadapi. Sahabat fillah semuanya, teman-teman, semoga tetap dirahmati Allah SWT. Kita sekarang membahas tentang tazkirun nafas, ya, membersihkan hati. Tazkirun nafas itu bisa dimaknakan yang pertama pembersihan, yaitu membuang penyakit hati. Apa sih itu penyakit hati? Yaitu bisa juga iri, sombong, dengki, riya, dan cinta dunia yang berlebih. Ini adalah penyakit yang tertera, yang menempel pada hati. Maka dengan kita bertazkiyatun nafas, membersihkan hati, maka kita bersihkan, kita buang dari penyakit-penyakit hati: sombong, iri, dengki, riya, dan cinta pada dunia yang berlebih. Sahabat fillah, teman-teman semua. Kemudian makna yang kedua yaitu pengembangan, menanamkan sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, syukur, ridho kepada Allah, dan tawakal pada Allah. Kita dibiasakan dengan akhlak-akhlak yang terpuji, ya. Kita melaksanakan amalan-amalan dengan ikhlas, ya, menjalani ujian dengan sabar, melaksanakan ibadah tanpa ada rasa riya, dan kita mencintai dunia dengan secukupnya. Nah, kita ridho terhadap takdir-takdir Allah, ya, yang baik maupun buruk, qada dan qadar, ya. Dan kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna yang kedua. Yang pertama adalah pembersihan, yang kedua pengembangan. Apa sih tujuan kita tazkiyatun nafas, membersihkan hati? Yaitu meraih keselamatan dunia dan akhirat, serta mendapatkan ketenangan jiwa yang hakiki. Pasti kita pengen mendapatkan keselamatan dunia akhirat, kemudian mendapatkan ketenangan yang hakiki dunia dan akhirat. Maka yuk kita berusaha membersihkan hati dengan tazkiyatun nafas, ya. Kita zikir dan doa, membaca Al-Quran dan memahami, tawakal dan husnudzon pada Allah, sholat dan sabar. Semoga bermanfaat. Tetap semangat menjalani hidup ini.